Dan kalaupun emang dia di arah early-nya udah dikasih snowball, kasih dia waktu aja untuk jungle dapetin 2-3 item pertama. Itu baru ada decent damage yang bisa dikeluarkan pada teman-teman dari Aura Fire. Dan ternyata untuk pick selanjutnya ada Lancelot dan juga ada Kufra. Yap, dan ini Kufra juga bisa menjadi satu hal penghambat untuk Kaja ya. Karena di saat dia mau coba untuk flicker terus buka bouncing ball, itu agak berat sih untuk bisa langsung melakukan inisiasi. Tapi yang akan dijawab adalah satu lagi pilihan. Untuk berada di XP ataupun di jungle. Ya. Karena Fredennya juga masih fleksibel. Freden fleksibel dan ini head to headnya dengan adanya Lancelot ya. Jadi menurutku ini bakal wise banget kalau Fredennya jadi jungler untuk jadi stopper juga kasarnya bagi Lancelot. Tapi apakah Arki punya pemikiran lain untuk bisa menambahkan ke arah junglernya? Dan ternyata enggak. Yuzong yang diambil untuk sebagai salah satu explainer dan tadi aku juga sudah mention bahwa power dari Banana dengan Yuzongnya main ke arah backline itu bener-bener beautiful banget kemarin aku lihat. Dan calon-calon yang bakalan dirusuh ini ada di tangan Beatrix dan juga Yves. Apakah bakalan berbahaya banget? Bakalan berbahaya banget, iya. Cuman ingat, Yuzong adalah salah satu damager fisikal, masih bisa dinilai dengan Wind of Nature untuk marksman setidaknya. Tapi tidak dengan petrify-nya. Iya. Nah, kita lihat saja seperti apa Yuzong yang digunakan oleh Banana. Apakah bisa mengacak-acak area defensif yang dimiliki oleh Aura Fire. Oke, dan kita akan mengintip terlebih dahulu untuk set Talem Emblem yang akan dibawa juga. Ini membuat akhirnya harusnya akan ada pasukan pengaman dari Skylar. Waduh. Harusnya iya dong. Iya. Tapi ini dia untuk set talent emblemnya. Di mana Skylar dengan Fatal yang dibawa. Yap, untuk penambahan lagi ke arah critical chance akan jadi. Sekarang untuk pertempuran di game yang kedua. Akankah menjadi 2-0 atau 1 sama EPL Arena? Mana suaranya? Masih semangat pastinya ya, karena ini masih menjadi match point untuk Aura Fire. Mereka tinggal satu kemenangan lagi untuk bisa mengamankan 2-0-nya kah. Tapi untuk kali ini kita bisa melihat bagaimana harusnya Skylar dikasih space dulu. Dengan adanya Yuzong, Yuzong bakal ke depan. Dan siapa yang akan menjaga keberadaan dari Skylar di saat dalam satu buah team fight. Waduh, ini dia akankah ada pertempuran karena Samo HT langsung menunjukkan eksistensinya untuk bisa membantu rekan-rekannya. Oke, dan dari set talent number juga kita bisa lihat ya bagaimana dari Versik mengandalkan durability-nya dengan firmness ya. Iya, dan ditambah lagi dengan adanya Bruno membawa Hatal, ditambah lagi dengan Quantum Charge dan juga ternyata emblemnya ngambil ke arah Assassin. Jadi yang dicari adalah tendangan yang benar-benar satu kali hit itu bisa sampai 2000 damage sebenarnya kepada teman-teman dari RRQ dengan critical hit tentunya. Namun kalau aku bandingkan dengan teman-teman dari Aura Fire khususnya dengan Samo HT yang mengambil ke arah Conclusive Blast. Ini bakalan ada damage, additional damage yang dikeluarkan di saat ada Tyrant's Revenge yang dikeluarkan. Apakah Tyrant's Revenge bisa akurat? Menurutku dengan setup dari RRQ yang bisa dibilang gak terlalu banyak hero mobilitas. Ini masih punya chance banget dari Samo HT untuk bisa bikin momentum ini. Waduh, langsung 2 orang menunjukkan wujudnya tepat di depan Samo HT. Kaget? Gua yang kaget. Kaget juga, karena sekarang RRQ mau coba untuk megang kendali atas early game-nya ya. Tadi sempat ketinggalan dan mau coba untuk bermain rotasi pula. Dan kembali mengamankan space untuk Skylar. Bagaimana caranya? Dengan mungkin bakal di babysit juga. Dengan adanya satu range yang dimiliki oleh Skylar. Oke, Skylar level 3, Kabuki level 3, sama-sama belum menyentuh level 4, tapi tempatnya berbeda pula. Banana kali ini Sin mengamankan level 4-nya untuk berada di area dari Turtle. Dan sekarang reward manipulation-nya sangat-sangat ditunggu. Ada Banana yang langsung maju ke bagian depan. Dengan satu pergerakan di mana first blood-nya berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ. Mereka mendapatkan keuntungan dari begitu banyak. Aran terjebak sendirian. Aran akankah bisa bertahankan Aran? Satu hit terakhirnya hilanglah sudah. Yap, Aran hilang. Turtle bisa didapatkan oleh RRQ dan ini dia early yang harusnya diharapkan untuk bisa dimanfaatkan, tapi Tyrant Rage. Itu dia Tyrant Rage ya. Langsung dikeluarkan pula Samo HT. Samo what? Wow. Serangan mendadak ada di tiap lini. Ya, dan ini inisiasi dari Naomi-nya pun bisa di follow up dengan cukup bola-bola panas dari Skylar yang membuat
inisiasinya menjadi follow up yang begitu baik ya. Sebenarnya kalau kita lihat untuk dari segi kontes ya tadi ya, positioning dari Versik itu udah enak banget, apalagi dengan adanya Clay yang mengeluarkan real world manipulation sekitar 2 detik setelah adanya real world manipulation asli dari Sin, yang ngebuat akhirnya territorial power dipegang oleh teman-teman dari RRQ, dan juga jangan lupa Banana Waduh. tadi. Diajak berantem nih Banananya. Ayo berantem dulu bentar ya. Penalty zone udah dikeluarkan. Tapi ada Van di tempat yang berbeda. Van harus mengejar levelingnya. Yap, dan sebenarnya ini levelnya juga memang dipegang sama Banana ya. Yap, Terlihat ada satu gap level, tapi yang perlu diperhatikan adalah inisiasi-inisiasi. Blind Tyrant's Revenge. Itu bisa-bisa kalau misalkan emang on point, Bisa bagus banget, Bisa. kalau enggak rusak banget. hit or miss banget ya. Iya. Jadi harus dimaksimalin banget. Dan kan, Skylar udah secure ke arah Berserker Fury, Coji. Oke, Berserker Fury untuk di arah item awalnya membuat adanya penambahan 40% critical damage. Yang pada akhirnya kalau pasifnya nyala, itu sakit. Waduh sakit banget di adjustment ya, coba lihat. Belum lagi Skylar terus memberikan damage sebegitu mematikan. Karena di bawah menit ke-6, di bawah menit ke-8, siapapun yang terkena impact di adjustment dengan adanya follow up damage, udah nikmat-nikmat aja, pasti bakal ke take down. Yap, bahkan bottom outer turretnya. Waduh, sekarang Kabuki langsung saya Nibiru Special dikeluarkan dan hilanglah sudah satu wave minion. Tapi Van-nya mau bergerak ke arah mana? Monster jungle. Yap, karena mau coba untuk leveling up lagi, pastinya mengingat Turtle yang kedua sekarang sudah muncul. Dan bahkan dengan keunggulan yang bisa dipegang oleh RRQ, mereka udah set up duluan nih. Mereka nggak mau kehilangan momentum ini. Ya, dan bahkan kalau kita lihat untuk dari segi early damage-nya, lihat nih. Dari Naomi. Aduh, mereka mau dimajuin lagi tidak? Ternyata langsung didinai saja. Tapi setidaknya mereka membuat sebuah pergerakan untuk mendapatkan outer turret. Kalau Naomi-nya punya Divine Judgment, itu bisa di flicker loh. Iya. Bisa ketangkep juga, dan sayangnya tadi Naomi nggak punya Divine Judgment sehingga tidak ada inisiasi. Hanya membuat dari Kabukinya mundur sehingga bottom outer turretnya pun bisa dihancurkan oleh Skylar. Dan ini dia, space untuk Skylarnya. Iya, ini space yang didapatkan sebenarnya berasal dari adanya 4 poin kill pertama yang diamankan oleh teman-teman dari RRQ. Karena menurutku untuk sekarang, waduh, Aura Fire ini masih kurang banget damage untuk seenggaknya bisa counter setup dari setup yang dibawakan oleh RRQ. Ini Van mati-matian ya untuk menyamakan leveling ya. Iya, itu dia. Agar nanti pun bisa melakukan sebuah kontes objektif. Tapi barusan Little Wanderer tetap diambil oleh RRQ. Yap, Little Wondernya bisa diambil lagi. Dan sekarang Samo! Ada Tyrant Race tapi Flicker dikeluarkan pula di area belakang. Sinnya berjuang dibalaskan. Dengan reward manipulation pula Versiknya berjuang seorang tidak ada efek tahunnya. Namun tempat berbeda, Samo kembali lagi menjadi korban dengan begitu banyak damage yang masuk lewat bola-bola yang begitu panas. Yap, dan itu dia kembali adanya satu buah pick off yang terjadi untuk RRQ. Outer top turretnya berhasil untuk dihancurkan. Dan kita ngelihat dari Arannya juga ini sulit banget untuk rotasi ya. Waduh, ini dia Van-nya masih bisa sing. Tapi sekarang Purple Buff-nya tetap diamankan oleh Versik dan Renner Rapati. Belum juga mengenai karena siapapun dan outer turret lenyap. Ini turret dari RRQ gak ada yang kesentuh sama sekali. Gak ada yang sentuh sama sekali, apalagi dia juga mengingatkan dengan game yang pertama. Justru sekarang kebalikannya Versik yang mainnya tuh nyantai tapi susah banget untuk ditumbangin. Itu yang aku bilang tadi dengan kurang damage yang dibawa oleh teman-teman dari Aura Fire. Bukan dari segi hero-nya, tapi emang karena untuk sekarang timing damage-nya masih kurang besar. Yap, dan Aura Fire mereka kurang untuk pembuka vision-nya. Ya. Karena Terizla-nya pun ini benar-benar ditahan terus-menerus di lane-nya. Dia nggak sempat untuk rotasi dan kita tahu tipikal Kufra ini nggak bisa yang jadi sandbag di depan. Ya. Dia butuh banget posisi. Dan itu yang dimanfaatkan bagaimana siapapun yang ada di depan ini ditarik sama Naomi. Ya. Ini perbedaan ya tadi kalau dilihat dari golnya antara Bruno dan juga Beatrix itu perbedaannya 2100 loh. Hampir satu item itu. Karena itu kan memang apa ya, 2 kill 0 1 assist, Skylar udah dapetin ke arah Berserker Fury. Sebenarnya kalau di ngomongin masalah damage ya, Skylar udah punya critical chance aja buatnya dari pasif gitu loh. Yang ngebuat akhirnya yang dia butuhkan itu cuma dari segi space-nya aja. Space pun selalu diberikan oleh teman-teman dari RRQ, khususnya dari Banana dan juga dari Versik. Naomi menurutku dari tadi masih juga menjadi salah satu predator untuk menarik satu penculikan, tapi masih belum mendapatkan buahnya dengan cukup baik. Penculik That's it, ya. gitu loh, iya. Penculik handal. Tapi memang ini menjadi perfect turtle untuk RRQ yang kembali bisa mempertahankan snowballing effect-nya. Bahkan Aura Fire ini belum ada poin pick off sama sekali. Tapi Purple Buff kali ini berhasil diamankan oleh Van.
Fan akan punya bahan bakar di tempat yang berbeda. Banana bersiap untuk bisa langsung memberikan sebuah invasi. Tapi Dragon Tail Furious sudah pergi ke arah yang lain. Ya walaupun sebenarnya dari audience prediction ini Wow. masih dipegang oleh RRQ. Jauh. Yes, karena memang dengan adanya Oke, Tyler Defense, Tyler Red yang connect. Akankah mereka berhasil untuk bisa menumpangkan langsung ke arah Persik? Karena Persik masih bisa bertahan di atas tersebut dan dia berhasil untuk kerja sekarang berbeda. Ada penalti zone pula, Banana hadir. Dengan Black Dragon Popnya siap untuk mendarah dan juga memberikan balapan tuan. Tapi Aran tersedot darahnya, Aran masih bisa bertahan. Ada satu penta execution tadi dan juga Tonros yang dikeluarkan menuju ke arah Bruno. sebegitu sekuat tenaganya untuk bisa menahan satu inner turret di arah middle, tapi tidak dengan di top lane. Susah kan numbangin versi kan, mau dipeluk, mau udah kena Band Night Rage juga. Bahkan tadi udah bahkan sampai ngeluarin ke arah Real One Inflation, ini udah bener-bener susah banget tembusin ke arah Versik. Fun aja ngelawan Versik, udah ada beda satu level gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan adanya Sin dan juga Versik. Damage output dari Aura Fire itu sebenarnya ada, tapi bukan di momen ini juga. Waduh, itu dia. Ada satu di adjustment langsung saja. Coba lihat damage yang dihasilkan oleh Skylar. Aduh, bolanya berapi, udah isi semen, batu kerikil, batu kali, semua ada di situ tuh. Pedih ya. Pedih banget. Tapi memang akhirnya Samoate juga ini nggak mudah di pick off ya, dengan pastinya ada item-item defensif juga yang dimiliki Great Dragon Spear. Yep. Choji sekarang sudah dipegang sama Skylar. Ya kalau kita lihat untuk dari segi itemnya ya berarti ada sekitar total penambahan 65% dari segi critical chance di tangan dari Bruno. Tapi dengan pasif ini bisa dibilang hampir 100% yang membuat damage-nya itu selalu kritikal karena banyak waktu. Yang dimana DPS terhadap dari Aura Fire ini bakalan udah bener-bener oke banget, tinggal nunggu aja bait ataupun pancingan dari Naomi. Yap, dan sekalinya Wave of the World juga dia bisa sambil kabur kan. Ya. Itu kan ada efek knockbacknya sedikit, plus dia dapetin movement speed tambahan. Dan itu bisa menjadi satu teritori defensif untuk Bruno. Tapi tampaknya tidak ada kontes Tidak yang ada. terjadi. Tidak akan Lord ada pun kontes. bisa disecure oleh RRQ. Tidak akan ada kontes. Mereka sangat nikmat, sendirian, tidak ada yang ganggu. Dan sekarang waktunya menekan defense dari Aura. Ini attack speednya udah mulai kerasa banget ya Skylar ya. Ini Aura Fire mau coba untuk dapetin space lagi, pick off gak ada. Bahkan hanya ada satu outer turret aja. Dia ada top lane yang setidaknya bisa jadi objektif untuk Aura Fire. Dan Persik. Versiknya, ini susah banget nge-punish Versiknya. Terlalu tebal. Mungkin nunggu dari power spike Kabuki terlebih dahulu ya. Itu yang ditunggu sebenarnya. Tapi butuh berapa lama? Menurutku untuk di menit 16-17 sebenarnya udah cukup banget sih untuk bisa mengeluarkan Buset. power dari Kabuki. Cuman gak cuma dari Kabuki aja, Fan sebenarnya walaupun menggunakan Lancelot, sengaja dia bisa melakukan damage yang lumayan besar juga kepada dari Skylar. Karena Skylarnya hilang, ini ujung damage selanjutnya itu cuma tersisa di tangan Clay saja. Oke. Kalau kita ngeliat ke arah Versik masih bisa, cuman adu WON tebel udah sama ada. Aran ini agak bete sih. Oke, Wind of Nature udah selesai untuk Skylar. Oke, itu dia. Lord akan bergerak di area atas. Sementara Clay udah siap pula untuk memberikan efek dari Terrify-nya. Purple buff nongol tapi dicuekin. Lord akan bersiap masuk. Fan hanya bisa melihat dari kejauhan. Sementara Kabuki di area belakang dengan Bennett-nya terus mencicil dan Lord bisa dihadang. Yap, karena tidak diikuti dengan adanya wave di arah middle dan juga bottom. Sehingga Lord yang pertama masih cukup mudah untuk bisa di-defense oleh Aura Fire. Tapi tidak dengan jungle yang bisa mereka dapetin nih. Iya, kalau misalkan kalian pengen tahu ya power sejatinya dari RRQ dengan melakukan invasi map seperti ini. Ini kill point dari menit ke-6 aku lihat nggak beda-beda nih. Tetap di angka 5, tapi dari segi gold gapnya dari menit ke-7 yang tadi cuma beda 4.000, masuk menit ke-12 ini bedanya udah 9.000. Semakin kesini semakin kesana. Semakin kesana semakin kesana. Oke. Tapi invasi jungle memang tidak berhenti, bahkan Retribution udah dibuka. Buset, Persik udah pede banget dan juga ada efek surprise di mana di adjustment tadi langsung naik tapi Aran yang masih berhasil kabur dengan satu pergerakan dari penalti zone-nya. Selamatlah sudah gagal invasi yang dilakukan oleh pemain dari RRQ. Yap, dan sekarang tadi udah sempat dibilang juga sama Choji. Ya. Bagaimana Havannya juga bisa menjangkau ke lini backline. Coba untuk nge-reach ke arah Skylar-nya. Tapi dengan hybrid build seperti ini, apakah cukup? Untuk hybrid build, sebenarnya kalau bisa dibilang cukup, itu cukup. Tapi masih butuh finishing touch. Nyentuh ke area belakang, tapi bukan menjadi finisher. Itu yang jadi hal merepotkan. Kecuali udah ada yang malain duluan. Mungkin Aran dengan penalty zone-nya, atau mungkin sama HT dengan ada Tyler Seven itu baru bakalan works banget. Dan melihat dari segi itemnya, setidaknya ada Thunderbelt yang bisa membuat poking damage dari Vanessa. Waduh, langsung terkena pula karena dari Clay, tapi mereka mengurungkan niatnya. Ada Persik yang bersiap untuk bisa langsung mengantarkan damage-nya pula, tapi Samoate ada penalty zone. Clay mencoba untuk bisa mengamankan lagi pergerakan dari Samoate, udah tertinggal sendirian di bagian belakang dan ternyata lenyaplah sudah satu.
Romer dari Aura Fire. Yap, ini sebuah pick off yang begitu mahal. Karena 4 versus 5 di Ya. set up menuju ke arah Lord. Yang sekarang bahkan udah mulai dipegang oleh RRQ. Akankah ada kontes dari Aura Fire? Kalau untuk kontes sebenarnya agak susah, tapi sebenarnya sebenarnya masih bisa. Cuman ingat sama HT juga udah nggak ada, berarti udah nggak ada konsil juga yang kemungkinan ya itu dia. Lord tuh langsung diambil oleh teman-teman dari RRQ dengan secara sepenuhnya. Yang ngebuat akhirnya Aura Fire ini merasakan apa yang RRQ rasakan di game pertama tadi. Oke. Jungle nggak dapat, minion juga minim. Ya, hanya bisa berfarming ria dengan adanya SDM. Iya. Sumber daya minion. Betul itu dia. Iya, dan itu tidak cukup nampaknya karena sekarang Sumber daya 11.800 dibalikin. Apakah ini rasanya menjadi aku? Wah, Iya. apa yang dirasakan RRQ tadi di game yang pertama benar-benar dibalikin di game yang kedua. Dan sekarang coba lihat Arannya masih berjuang sendirian. Persik, akankah ada penalti zone lagi yang udah mau dikeluarkan oleh Clay? Karena Clay-nya masih mencari posisi. Lordnya udah berhasil untuk mendobrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aura Fire. Di area atas bestarnya juga udah mulai hancur. Lordnya masih bertahan sejauh ini, tapi efek daripada dia udah masuk pula ke dalam tubuh dari Aran. Efek tahun yang gak kenakan siapapun. Lordnya pun akan hilang sesaat lagi. Tapi base utama dari Aura Fire masih bertahan. Yap, masih ada satu inner turret, base turret juga di area bottom lane ya. Yang masih menjadi lini pertahanan dari Aura Fire. Tapi dengan adanya super minion yang bermunculan, ini Aura Fire juga punya PR besar untuk defense dan setidaknya memanage wave terlebih dahulu. Satu hal yang aku suka ya dari teman-teman RRQ, ini seakan-akan Versik dengan adanya menggunakan Fredrin. Itu berkata bahwa ya udah nggak apa-apa kita snowball terus kenapa gitu loh. Jangan di-engage, jangan dipaksain. Tapi sebenarnya itu juga sedikit menguntungkan bagi teman-teman dari Aura Fire. Kenapa? Karena dengan jalannya waktu, segala pressure diberikan oleh Aura Fire, bikin teman-teman dari Aura Fire pun makin mikir lagi. Ini solusinya gimana gitu loh, untuk bisa end game ke arah RRQ. Apalagi, ingat Kabuki ini adalah tipikal marksman yang di arah late gamenya itu punya power potensial. Numbangin ke arah Versik dengan butuh 5 klip aja dari Nibiru. Tapi Magic Sentry udah dibuka. Ketahuan. Trapping Ketahuan. dari Naomi yang udah mulai ketahuan harus pindah lagi nih. Rumpatan mana yang akan dihuni. Tapi kalau misalkan ngelihat dari segi defensive high ground ini Aura Fire cukup strong. Dia punya Kabuki, dia punya Sinnya juga. Dan di saat nantinya RRQ terpancing untuk berkumpul, itu adalah momen nantinya yang bisa diciptakan oleh Samo HT harusnya. Ya, tapi ngomongin masalah momen pun juga kita lihat bahwa Samo HT pun sebenarnya dari tadi juga udah berusaha dengan sangat-sangat keras mencari momen, bahkan banyak lagi seperti yang dikatakan oleh Aul, blinding yang namanya Tyrant's Revenge. Iya, Depan karena- sana, cuma Waduh. sayangnya gak pernah nemu gitu loh momentum yang bener pas Ya karena sama HT. mereka benar-benar gambling Bisa banget, juga. gambling banget. Gak ada yang bisa buka vision lagi dan lihat laju minion di atas ini kencang banget. Bahkan ini yang membuat dari Aura Fire harus defense lagi. Nah, satu persatu ya, itemnya juga udah mulai terisi, DHS bahkan diambil oleh Beatrix ya. Mau nggak mau gitu loh, Versik setebal itu. Harus segera di burst. Yap, ini Iya. satu kelengkapan item juga yang sudah dimiliki oleh Skylar ya. Ini gold lane, antar gold lane ya bedanya 4.600 antar gold lane sendiri ya. Jadi bisa dibilang sepertiga dari gold gap antara Aura Fire dan juga RRQ itu adanya di tangan dari Skylar. Dengan 4.500 gold difference. Ini sebenarnya kalau sekali tumbang ya, menurutku udah menjadi salah satu winning opportunity yang sangat-sangat besar bagi teman-teman dari Aura Fire. Sulit banget sih ini mereka kontes. Agak berat ya memang. Berat. Karena udah one sided banget, dominasi dari RRQ ngebuat Aura Fire pun tidak bisa melakukan adanya kontes terhadap Lord Inhance yang belum ter-evolve pula untuk jatuh kembali di tangan RRQ. Jaraknya coba lihat, udah sekitar 12.000 sampai 13 ribuan loh dari network. Dengan total point kill masih sama-sama di angka 6. Iya. 14.000 ini banyak banget pastinya dan Aura Fire mereka harus nunggu dulu, harus main sabar. Nunggu momen nantinya dari RRQ mungkin overcommit kah? Atau akan ada sedikit blunder-blunder kah? Kalau dibilang overcommit sebenarnya masih bisa aja, masih possible banget gitu loh. Cuman kalaupun emang ada overcommit sebenarnya masih bisa di up dengan Naomi sih. Dengan Oke. menggunakan Divine Judgment-nya. Ini harusnya Skylar sekali ya dapat positioning ataupun dapat backup di depan dan nikmat banget ya. Dia adalah pemilik damage terbesar sejauh ini. Dan sekarang hilanglah Sudaran. Ditarik ke area belakang. Lordnya mulai masuk ke bagian dalam. Siapa lagi yang akan langsung berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan ini selain dari Aki. Karena sekarang Bestaretnya mulai ditembaki tapi panahnya berhasil dihancurkan. Kabukinya berhasil dilenyapkan dan game kedua sama seperti halnya di game yang pertama, one sided berhasil didapatkan oleh RRQ. Dan